Besarnya tonase yang dapat diluncurkan. Dari 5 dimensi peluncuran yang merusak, telah kita bicarakan 2 hal, yaitu jarak dan besar daerah pemusnahan, serta ketelitian untuk mencapai sasaran. Dimensi ketiga adalah tentang banyaknya ton peluru yang dapat diarahkan pada sasaran. Perkembangan dari daya bunuh peledak. Dimensi keempat dari perusakan adalah daya pemusnahan dari setiap ton peledak. Sudah tentu maksudnya untuk membunuh dan menghancurkan. Jauh sebelum dunia ketentaraan mengenal TNT, ahli kimia telah mengembangkan jenis peledak seperti air raksa fulminate tahun 1800, kapas letus tahun 1838, dan gelatin letus tahun 1875. Bahan ini mengungguli bahan peledak yang pernah dibuat sebelumnya. Perang radiologi, kimia, dan bakteri. Nah, ini mungkin Nubrika, nuklir biologi kimia. Bakteri ini bisa masuk corona, barangkali itu senjata bakteri yang masih menjadi pertanyaan. Yang masih dekat dengan kenyamajuan bom atom dan hidrogen adalah pengembangan debu radioaktif yang telah memperlihatkan kemampuan lebih bomnya sendiri. Bahkan bom kobalt hipotesis merupakan sejenis radioaktif yang mampu memusnahkan segenap kehidupan di dunia ini. Kemampuan atas intersepsi. 4 faktor pertama sebagai ukuran kemampuan merusak dari benda yang diledakkan, yaitu jarak, ketelitian mencapai sasaran, tonase, dan daya ledak, menunjukkan kecenderungan yang terus menaik. Nah, faktor kelima adalah kemampuan untuk mengatasi intersepsi atau serangan antara gangguan, ya. Akibat peperangan, pada Perang Dunia Pertama, pesawat Zeppelin menjatuhkan benda ledak di London dan pesawat sekutu menjatuhkan bom di kota negara Jerman. Akibatnya, setiap 3 dan 100 dari 100.000 penduduk di kedua negara itu meninggal. Perang Dunia Kedua, bom V mengakibatkan banyak kematian di kota Inggris. Bom sekutu menghancurkan kota Jerman dengan bom TNT dan bom api. Akibatnya 300 dari setiap 100.000 penduduk meninggal. Mengapa terjadi percepatan perkembangan kebudayaan? Jadi teknologi dan kebudayaan saling berpengaruh. Pertama, telah ditunjukkan bagaimana percepatan telah terjadi pada peningkatan efisiensi alat potong yang berlangsung lebih dari 1 juta tahun. Kedua, dibahas bagaimana percepatan terjadi pada kemampuan manusia menguasai lingkungan fisiknya. Ketiga, telah diperlihatkan percepatan pertambahan kecepatan gerak manusia. Keempat, diiktisarkan percepatan pada pertambahan umur manusia. Kelima, tentang ilustrasi percepatan non-teknologi pada perubahan kebudayaan. Keenam, telah diuraikan berbagai aspek dari percepatan kemampuan manusia untuk membunuh dan merusak. Hal yang diperbincangkan di atas tidaklah menunjukkan pertambahan kemampuan manusia dalam mencapai tujuan kebendaannya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa setiap penemuan itu merupakan orang tua yang subur untuk penemuan yang lain. Misalnya, api menyebabkan orang dapat masak, memanaskan timah, mencairkan logam, membuat gelas, mengembangkan berbagai reaksi kimia. Setiap penemuan ini di kemudian hari merupakan nenek moyang dari turunannya yang sangat banyak. Penyebaran yang semakin cepat. Dengan adanya kemudahan dan cukupnya komunikasi, maka penyebaran berlangsung semakin cepat. Bertambah cepatnya perpindahan kebudayaan diperlihatkan dengan 3 contoh di bawah ini. Tabel ini menunjukkan bahwa pembuatan jambangan Neolitikum awal di Eropa memakan waktu 400 tahun untuk menyebar sejauh 100 mil dari masyarakat ke masyarakat lain. Ini yang jambangan, ya. Kemudian percetakan, tingkat penyebarannya makin cepat. Kalau jambangannya 0,23 mil per tahun, ini 12,5. Insulin lebih cepat lagi, tingkat penyebarannya menjadi 12.000 mil per tahun. Tabel ini menunjukkan bahwa di Eropa 400 tahun untuk menyebar 100 mil dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Penemuan sendiri semakin berdaya mampu. Ketika pesawat terbang diketemukan, manusia telah menambah kecepatannya ratusan mil per jam. Ini lebih cepat dibanding dengan kecepatan manusia tidak berkendaraan. Cara penemuan juga semakin efisien. Ilmu pengetahuan merupakan pensistematikan dan peningkatan efisiensi dari proses yang dikerjakan. Prinsip dasar dicari dengan tujuan untuk mengurangi percobaan mengkomunikasikan hal yang tidak berguna. Skema pengertian teknologi dalam arti